Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri, Affanur Rahma. Yang kedua adalah saudari Alifia Latifah Syara, dan yang terakhir adalah saudari Sulfitri. Nah, dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kurangnya guru di daerah terpencil untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan oleh dosen pengampu mata kuliah Bapak Afdal Syamsuddin MED. Nah, untuk mengefisienkan waktu, berikut adalah pemaparannya. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang masalah dan tantangan kurangnya guru di daerah terpencil. Yang pertama, kurangnya dana dan infrastruktur pendidikan yang memadai berdampak pada ketersediaan guru. Kekurangan guru dapat menjadi penghambat dalam penyediaan pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi siswa di daerah-daerah tersebut. Selain itu, tantangan lain dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pendidikan adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan. Keterlibatan aktif dari orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Dan yang kedua, banyak para guru yang enggan mengajar di daerah terpencil dengan beragam alasan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bird tahun 2006 menemukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan keengganan para guru untuk mengajar di daerah terpencil adalah letak sekolah yang sulit dijangkau. Dan yang ketiga, alasan berikutnya adalah minimnya fasilitas dan hiburan. Di Indonesia pada umumnya, guru yang mengajar di daerah terpencil tidak betah dikarenakan fasilitas yang tidak memadai. Selain jauh dari pusat keramaian, fasilitas tempat tinggal guru juga tidak dipenuhi oleh pemerintah. Akibatnya, banyak guru yang merasa tidak nyaman dan mengajukan pindah ke sekolah yang berada di perkotaan. Yang keempat, keterbatasan sarana prasarana. Sulitnya medan, rendahnya SDM siswa, serta kurangnya penghargaan kepada para guru yang mengajar menjadikan tantangan tersendiri bagi para guru di sekolah terpencil yang tidak dirasakan oleh guru di daerah yang lebih maju. Tanpa adanya kemampuan untuk bertahan dengan kondisi sulit tersebut, mengajar bisa menjadi hal yang berat dan memicu stres pada guru. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat burnout pada guru dan hilangnya antusiasme dalam mengajar. Dan yang terakhir, selain kurangnya diperhatikan nasib guru di daerah terpencil, sistem perkurutan guru di daerah terpencil juga kurang baik. Biasanya guru yang terdapat di daerah terpencil bukanlah seseorang yang ahli di bidangnya. Seringkali guru di daerah pedalaman adalah seseorang dengan ilmu dan kemampuan mengajar yang seadanya. Hal ini biasanya disebabkan karena guru yang direkomendasikan untuk mengajar tidak ahli di bidangnya, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan maksimum. Nah, materi yang selanjutnya yaitu contoh-contoh atau sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru. Yang pertama adalah pendidikan di kawasan rural. Pengelolaan guru di daerah masih sangat mengkhawatirkan karena kekurangan guru berkualitas. Menurut Adlin, Gusti, dan Zulfadli pada tahun 2016, pelaksanaan pendidikan di rural area jauh dari efisien, di mana pemanfaatan tenaga pendidik yang ada belum mampu menghasilkan lulusan yang diharapkan, menurut Rahmawati, Nurzaimah, dan Nasir pada tahun 2019. Banyaknya pengangguran di rural area dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh.
Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Sebenarnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 1 ayat 14 telah menegaskan bahwa pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, masih banyak sekolah-sekolah yang mengeluhkan tentang kurangnya tenaga pendidik, baik untuk sekolah tingkat SD, SMP, hingga SMA. Akibat kurangnya tenaga pendidik di daerah Kecamatan Laonti berdampak pada pembelajaran di sekolah-sekolah, sehingga sering ditemukan guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya, dan guru yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Belum lagi di sekolah-sekolah tersebut lebih dominan guru honorer dibandingkan guru PNS. Dan yang kedua adalah Sekolah Dasar Negeri 21 Salutahongan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini mengalami kekurangan tenaga pendidik karena jumlah murid tidak sebanding dengan jumlah guru yang ada. Tercatat di sekolah ini ada 6 rombel hanya diisi 2 orang guru PNS dan 2 orang guru P3K. Sementara jumlah siswa lebih dari 200 orang. Sumi SPD selaku kepala sekolah menyampaikan bahwa persoalan tersebut sudah lama dikeluhkan kepada dinas terkait, namun belum ada solusi. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa saat ini ada kelas yang dihuni 48 siswa dengan 1 orang guru kelas, sehingga proses pembelajaran kurang efektif. Dirinya juga sangat menyayangkan sebab sekolahnya yang masuk kategori terpencil sudah tidak dimasukkan kembali dalam data, padahal letak sekolah cukup jauh dari pusat kota kecamatan. Saat ini, dia menggunakan tenaga honorer untuk menutupi kekurangan guru. Karena ada kelas yang muridnya cukup banyak, makanya dibagi 2 rombongan belajar, ungkap Sumi saat ditemui media ini. Selain itu, dirinya menguraikan bahwa dalam proses pembelajaran di sekolah mestinya mempunyai 4 hal yang harus dicapai, yaitu mutu pendidikan, mutu guru, mutu profesional, dan mutu lulusan. Menurutnya, keempat standar mutu tersebut sangat berhubungan dan saling berkaitan. Artinya bahwa di sekolah saat ini, standar proses kurang mengalami peningkatan lulusan sebab mutu guru tidak terpenuhi selama ini. Sehingga beliau sangat mengharapkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majene agar sekolahnya dimasukkan kembali dalam kategori terpencil agar supaya ada guru terpencil ditugaskan di sekolahnya ke depan. Sekedar bayangan, guru PNS saja masih kewalahan, apalagi guru honorer, karena harus menghabiskan bensin 1 liter setiap hari baru bisa sampai ke sekolah. Untuk bisa mencapai sekolah, mereka harus Baik, materi yang ketiga yaitu solusi atau kebijakan yang bisa diberikan. Yang pertama, pemberdayaan sumber daya manusia, pengiriman putra daerah ke kampus pemerintah daerah bekerja sama dengan LPTK terdekat atau LPTK yang berada di pusat kota dan mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk kuliah sebagai calon guru dengan beasiswa penuh dan memasukkan mata kuliah tentang budaya dan karakter masyarakat. Pendalaman putra-putri daerah tersebut berstatus ikatan dinas. Maka setelah lulus kuliah, mereka wajib kembali dan mengabdi di daerahnya. Yang kedua, memperbaiki fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang ada dan meningkatkan aksesnya. Pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah yang masih terbelakang dalam hal fasilitas dan infrastruktur pendidikan dengan mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan sektor swasta juga sangat diperlukan untuk menyediakan fasilitas pendidikan, seperti pengadaan buku-buku pelajaran, komputer, dan internet yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
Di samping itu, perlu juga dilakukan koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai secara merata dan berkelanjutan, misalnya koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan membangun gedung sekolah yang berkualitas dan aman, serta koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat dalam menyediakan buku-buku pembelajaran dan peralatan pembelajaran lainnya. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai sangat penting agar guru-guru di luar sana mau mengajar di daerah terpencil. Yang ketiga, pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah terpencil dengan memperbaiki infrastruktur dan sarana pendukung akses pendidikan seperti transportasi, akomodasi, dan jalan yang memadai. Selain itu, perlu juga dilakukan program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, seperti pelatihan guru, pemenuhan fasilitas pendukung, dan pemberian beasiswa. Dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia, penting untuk menempatkan perhatian khusus pada pendidikan di wilayah pedesaan terpencil. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu kurangnya guru di daerah terpencil merupakan masalah serius karena kualitas pendidikan terletak pada kualitas seorang guru. Ada beberapa data yang membuktikan bahwa memang pemerataan guru belum terjadi sepenuhnya. Masih banyak sekolah-sekolah terpencil yang mengalami kekurangan pendidik. Ada beberapa faktor atau tantangan yang membuat daerah terpencil itu mengalami kekurangan guru. Di antaranya itu kurangnya infrastruktur atau sarana prasarana sekolah, jalannya yang rusak dan menanjak sehingga sulit untuk dijangkau. Dan masih banyak lagi masalah atau tantangan yang membuat guru enggan mengajar di daerah-daerah terpencil. Adapun solusi yang bisa kita berikan misalnya perbaikan fasilitas atau infrastruktur pendidikan, memperbaiki sarana pendukung akses pendidikan seperti transportasi, akomodasi, dan jalan agar para guru-guru mau ikut andil dalam mengajar di daerah-daerah terpencil. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Kami pamit undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.